Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, good morning student. What our lesson now? Our lesson now is Al-Quran and Hadith. Let's open our class today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Kalian kemarin sudah menulisnya, sudah menulis artinya, sudah menghafalnya, dan juga sudah menulis rangkumannya ya. Ya, sekarang tugas kalian tonton video berikut ini lalu kalian komen di bawahnya ya. Kalian dengarkan dan tulis di komen hadir gitu bahwasanya kalian telah mengikuti pelajaran ini ya. Jadi wajib menulis nama kalian hadir pada komen berikut ini dan juga jangan lupa di like and subscribe ya YouTube Anapis ya. Silakan kalian nonton. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turunnya surat Al-Fatihah. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Sebab turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat adalah masuk kelompok surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dinamakan Al-Fatihah lantaran letaknya berada pada urutan pertama dari 114 surat dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwa surat yang diturunkan lengkap ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran yang kemudian dirinci oleh surat-surat sesudahnya. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat ini berada di urutan pertama dari surat-surat dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Tema-tema besar Al-Quran seperti masalah tauhid, keimanan, janji dan kabar gembira bagi orang beriman, ancaman dan peringatan bagi orang-orang kafir, serta pelaku kejahatan, tentang ibadah, kisah orang-orang yang beruntung karena taat kepada Allah, dan sengsara karena mengingkarinya. Semua itu tercermin dalam ekstrak surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama, di antaranya Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Karena Al-Quran secara penulisan dibuka dengan surat ini, demikian pula dalam sholat, Al-Fatihah sebagai pembuka dari surat-surat lainnya. Al-Fatihah dikenal juga dengan sebutan As-Sabul Matsani, 7 yang diulang-ulang. Disebabkan surat ini dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat dalam sholat, dinamakan juga dengan Umul Kitab, karena di dalamnya mencakup pokok-pokok Al-Quran, seperti akidah dan ibadah. Menurut Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Al-Salah, Salat, Doa, Fatihatul Kitab, induk Al-Kitab, Umul Kitab, induk Al-Quran, Al-Matsani, berulang-ulang, Al-Quranul Ajim, Al-Quran yang agung, Asy-Syifa, penawar, obat, penyembuh, Ar-Ruqyah, Ruqyah, Al-Asas, pondasi, Al-Wafiyah, yang menyeluruh, komprehensif, Al-Kafiyah, yang sempurna,
dan Al-Fatihah pembuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsani, dan Al-Quranul Ajim. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih. Dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, karena di dalamnya mencakup inti ajaran Al-Quran. Membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Al-Fatihah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain, beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Hida'at, hadis riwayat Muslim. Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id, Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah, itulah As-Sabul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Ajim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dinukil dari Riyadhus Shalihin, cetakan Darussalam, halaman 270. Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan lalu turun dari kendaraannya, turun pula seorang lelaki di samping beliau. Lalu Nabi menoleh ke arah lelaki tersebut, kemudian berkata, maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah dapat digunakan untuk meruqyah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat pembuka Alkitab dapat menyembuhkan dan menawarkan racun. Mengucapkan amin akan menghapus dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka sebutlah dengan ucapan amin, karena para malaikat pun mengucapkan amin, dan sesungguhnya imam pun mengucapkan amin. Maka barang siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti surat Al-Fatihah. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih. Al-Fatihah adalah ruqyah, yaitu jampi-jampi untuk mengobati penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Al-Fatihah adalah dialog hamba dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat yang tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana apabila kita di belakang imam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, bacalah Al-Fatihah dalam dirimu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi sholat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila dia hamba mengucapkan segala puji hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala menjawab, hambaku memujiku. Dan apabila dia hamba mengucapkan maha pemurah lagi maha penyayang, Allah Ta'ala menjawab, hambaku menyanjung-nyanjungku. Dan apabila dia hamba mengucapkan yang menguasai hari pembalasan, Allah Ta'ala menjawab,
hambaku mengagung-agungkanku. Dan apabila dia hamba mengucapkan hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Allah Ta'ala menjawab, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, dan apabila dia hamba mengucapkan tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah Ta'ala menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Fatihah turun di Mekah dengan perbendaharaan di bawah arsy. Riwayat lain menyatakan, Amr bin Solih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku. Dari Al-Kalbi, dari Abu Solih, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat senada. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sabul Matsani, 7 kalimat pujian, dan Al-Quran Al-Ajim yang diberikan kepadaku. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, dan share.